seluruh Indonesia. Sebelum saya mulai, di Zoom, apakah suara saya sudah terdengar? Mohon rekan-rekan yang mengikuti di Zoom, apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Fatah MS Salimah, biasa dipanggil Fatah atau dipanggil Salim. Saya perwakilan dari tim Walidata. Pada kesempatan kali ini akan mencoba mempraktikkan bagaimana mengisi data SMKPK, khususnya data Kode, dengan kurikulum pusat unggulan serta link dan Supermatch pada aplikasi Dapodik PES 2022B. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya Pak Nurul, rekan-rekan sekalian bisa segera mengunduh PES 2022B sekaligus kita praktek apa saja perbedaan dan juga perubahan pada PES tersebut. Oke, sekarang saya akan langsung mulai praktiknya. Saya mohon izin share screen. Oke, di sini saya sudah menampilkan aplikasi Dapodik SMK yang sudah menggunakan PES 2022B. Di sini ada beberapa daftar pembaruan terkait aplikasi Dapodik tersebut, yaitu pembaruan untuk terakomodirnya kurikulum baru, yaitu kurikulum pusat keunggulan bagi jenjang SMK. Kemudian pembaruan penambahan kolom nomor induk dan usaha atau NIB pada relasi dunia usaha dan industri bagi jenjang SMK. Kemudian adanya perbaikan, penyesuaian, validasi pembelajaran untuk kurikulum pusat keunggulan bagi jenjang SMK. Seperti yang rekan-rekan operator sekolah ketahui, tampilan Dapodik sama seperti PES sebelumnya atau pada aplikasi sebelum PES, yaitu berupa berwarna biru. Kemudian sebelum kita mulai praktik, saya akan memberikan sedikit poin-poin penting. Jadi pada praktik kali ini saya akan menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengentrikan data DUDI serta prakrim, proses pelaksanaan prakrim pada aplikasi Dapodik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Pak Nurul, tentang adanya penambahan validasi. Dan juga pada saat kita menginstal aplikasi PES 2022B, ada beberapa validasi yang dulunya warning kemudian menjadi valid, atau dulunya warning tapi tidak pernah kita gubris. Nah, salah satunya adalah pengisian data prakrim. Oke. Pertama, untuk mengentry data prakrim, kita masuk dulu ke menu sekolah. Maaf, ini sedikit agak lama. Nah, kemudian pada data rinci sekolah, kita pilih relasi studi atau dunia usaha dan industri. Kemudian kita tambahkan data studi tersebut. Kita klik tambah. Kemudian jika ada nomor induk berusaha kita bisa entrikan. Kemudian nama, misal di sini saya akan pakai Salim PT. Kemudian kita pilih bidang usahanya. Nah, ini sedikit informasi untuk rekan-rekan operator sekalian. Harus berhati-hati pada saat kita mengentrikan data. Kadang kita menambahkan, kemudian ternyata sudah disortir nama. Jadi kadang kalau kita mengentrikan, kadang bisa muncul di paling bawah. Oke, kemudian kita pilih bidang usahanya. Misal ini administrasi. Kemudian kita isi jalan. Pengisiannya sama seperti aplikasi Dapodik sebelumnya. Jadi jika rekan-rekan sebelumnya sudah pernah mengisikan data DUDI ini, maka seharusnya sudah familiar. Kemudian kita entrikan data dusun jika ada. Kemudian data kelurahan,
Misal di sini saya pakai Tim Sekar, kemudian kecamatan. Nah, data kecamatan ini kita cukup mengentrikan kata kunci kecamatannya. Kemudian kita pilih. Jika kita tidak memilih dari pilihan tersebut, biasanya pasti akan error. Kemudian kita masukkan kode posnya, sama seperti aplikasi sebelumnya, lintang bujur, kemudian nomor telepon. Oke, kemudian diklik simpan. Langkah pertama, mengisi data Prakrim Dapodik sudah selesai, yaitu mengisi relasi dunia usaha dan industri. Selanjutnya adalah kita entrikan data perjanjian kerjasama atau PKS. Pada aplikasi sebelumnya, menu ini bernama MOU. Cuman sekarang kita ganti menjadi perjanjian kerjasama. Caranya sama seperti aplikasi sebelumnya, yaitu kita klik tambah, kemudian kita pilih jenis kerjasamanya. Nah, pada jenis kerjasama ini, jika kita akan mengentrikan data prakrim siswa, kita pilih magang praktek kerja industri atau prakrim siswa SMK. Kemudian kita entrikan dunia usaha dan industrinya sesuai di menu relasi yang tadi kita telah entrikan. Tadi kita menambahkan entry baru saling PT, maka kita ketik kata kuncinya, kemudian kita pilih. Sama seperti mengisi kecamatan tadi, jika kita tidak memilih dari menu yang muncul, maka biasanya akan muncul error. Oke, kemudian kita entrikan juga nomor perjanjian kerjanya. Kita sesuaikan dengan dokumen yang ada di sekolah. Caranya tinggal double klik, kemudian diisi. Nah, kemudian judul PKS-nya, judul perjanjian kerjanya. Misal, perjanjian kerja Prakrim Salim PP dengan SMK 5 tahun 2021. Nah, sebelum lanjut, di sini ada sedikit saran dari kami. Untuk penulisan judul PKS ini diusahakan berbeda dengan judul perjanjian kerja yang lainnya. Karena nanti pada saat kita melakukan pemetaan dengan kompetensi kalian, kita akan kesulitan mencarinya. Nah, di sini saya contohkannya dengan menggunakan nama perjanjian kerja Prakrim Salim PT dengan SMK 5 tahun 2021. Kemudian di MOU tersebut kita entrikan tanggal mulainya, misal tanggal sekarang, tanggal 10, kemudian tanggal selesainya 2 tahun kemudian, 2023. NPWP Dudi jika ada, atau jika Dudinya berkenan untuk memberikan nomor NPWP-nya, kemudian nama bidang usahanya, misalnya administrasi, kemudian nomor telepon, fax, dan lain-lainnya jika tersedia. Kontak person, yaitu adalah nama orang yang melakukan perjanjian kerja dari Dudi. Misal di sini adalah pemiliknya, yaitu Salim, maka ditulis nama Salimnya, nama Salim, kemudian nomor teleponnya diisi juga, kemudian jabatannya, jabatan kontak person tersebut, misal pimpinan. Oke, barulah kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita dapat mencari data rekor tersebut dengan menggunakan kolom pencarian di sini. Kolom pencarian di sini ini menggunakan judul PKS yang sudah kita entrikan. Jadi karena tadi namanya adalah perjanjian kerja Prakrim Salim PT, maka kita ambil kata kuncinya Salim PT. Enter, maka muncul. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mengentrikan data aktivitasnya, yaitu kita klik dulu perjanjian kerja tersebut, kemudian kita klik Prakrim atau Teaching Factory. Kemudian kita tambahkan data aktivitasnya, yaitu di sini ada berupa Prakrim siswa, Prakrim guru, pengembangan Teaching Factory, dan juga kelas industri. Kemudian judulnya, judul Prakrim TKC misal 2021. Kemudian SK tugasnya dimasukkan, tanggal tugasnya,
disesuaikan dengan kegiatannya dan disimpan. Langkah selanjutnya adalah kita memappingkan siapa pembimbing prakerin yang membimbing prakerin di industri tersebut, yaitu di Salimkade. Yaitu kita klik pembimbing, kemudian kita tambahkan. Misal di sini pembimbingnya hanya ada 1 orang. Nah, kita pilih dari daftar, kemudian kita klik simpan. Oke, selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memetakan siapakah peserta didik yang melaksanakan prakerin di studi tersebut. Nah, di sini pada pop-up anggota aktivitas dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kiri adalah anggota aktivitas yang sudah terdaftar, sedangkan di sebelah kanan adalah daftar peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Di sini kita bisa melakukan filter sesuai kompetensi kalian dan juga filter sesuai tingkat. Misal tadi kita mengambil TKJ, kemudian filter tingkat di tingkat 12. Nah, maka akan muncul seluruh peserta didik yang berada di kompetensi kalian TKJ dan juga kelas 12. Kemudian kita tinggal men-drag and drop dari sisi kanan ke sisi kiri untuk menjadi anggota prakerin di Salimkade tadi. Nah, contohnya di sini ada 3 misal. Nah, maka ketiga peserta didik tersebut sudah terpetakan melakukan prakerin. Nah, kemudian setelah kita selesai memetakan anggota prakerin dan juga pembimbing prakerin, yang kita lakukan selanjutnya adalah masuk ke menu kompetensi kalian yang dilayani. Ini yang biasanya rekan-rekan operator tidak mengisikan. Padahal ini adalah data yang cukup penting karena ini data akan merelasikan kompetensi kalian ini memiliki perjanjian kerja dengan suatu studi dan juga aktivitasnya berupa apa saja. Nah, pertama kita masuk ke menu kompetensi kalian dilayani, kemudian kita pilih kompetensi kaliannya. Yaitu tadi kita pakai contoh teknik komputer dan jaringan. Kemudian kita klik PKS kerjasama yang berwarna hijau ini. Nah, maka akan muncul pop-up tentang PKS kerjasama dengan teknik komputer jaringan. Nah, di sini sudah ditampilkan perjanjian apa saja yang dulu pernah tercatat di kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan. Kemudian kita klik tambah, kemudian kita masukkan kata kunci dari judul perjanjian kerja tadi. Nah, kemudian akan muncul judulnya. Kenapa tadi kita sarankan agar nama perjanjiannya berbeda, agar kita bisa memilih perjanjian yang tepat, agar tidak, kalau biasanya namanya sama itu kita juga akan bingung, ini ternyata ini yang tahun lalu, ini tahun yang sekarang. Kita harus perjelas juga di judul PKS-nya. Kemudian kita pilih, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, barulah kita bisa memeriksa validasi. Kita masuk ke menu validasi dan ke validasi lokal. Dan di peserta didik. Maaf, ini agak lama. Oke, hasilnya muncul, kemudian kita lihat di bagian bawah. Nah, disinilah ada validasi berupa warning, berupa jumlah peserta didik yang belum melakukan prakerin. Oke. Kemudian sesi selanjutnya adalah setelah kita mengentrikan PES 2022B, saran dari kami adalah segera coba buka validasi lokal masing-masing dan lihatlah apa yang terjadi. Ini satu tidak percaya. Nah, lihatlah di peserta ini. Biasanya di sini akan muncul banyak invalid. Ini memang pada PES 2022B invalidnya pasti akan membludak. Contoh di saya, siswa kami 1667, yang invalid 1606. Ini kan apa?
Seperti yang dipaparkan Pak Nurul tadi, karena data periodik peserta didiknya belum saya isi. Jadi, sebelum rekan-rekan operator mengisikan atau mulai membuat rombel SMKPK, mungkin ada sedikit PR untuk menghabisi semua invalid data periodik peserta didik. Nah, jika invalidnya di peserta didik sebanyak ini, mungkin saja pada saat kita mengerjakan dapodik di semester ini, pada awal-awal kita lupa tidak melakukan salin data. Ini sedikit bisa meringankan beban kita, tapi salin data periodik ini hanya bisa dilakukan atau hanya berdampak kepada siswa kelas 11 dan juga kelas 12. Bagaimana dengan kelas 10 yang baru saja masuk? Tentu saja kita entry manual satu per satu. Nah, di sini sudah 127.270 rekor telah tersalin. Nah, kita coba lihat di validasinya kembali dan lihat apa yang terjadi. Nah, invalidnya tinggal 353. Berarti tugas kita sebelum membuat rombel SMKPK nanti, kita isikan data periodiknya. Kenapa kita isikan? Percuma kita membuat rombel SMKPK, tapi kita terhambat untuk melakukan sinkronisasi karena data peserta didik. Jadi, sebelum membuat rombel SMKPK, kita bisa mengerjakan data periodik peserta didiknya. Contoh ini. Nah, kemudian kita entrykan dan simpan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi yang paling ditunggu oleh seluruh SMKPK, yaitu pengisian rombel SMKPK yang menggunakan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Pertama yang harus dilakukan adalah kita lihat dulu di menu sekolah, kemudian pilih data rinci sekolah di kompetensi kalian yang dilayani. Pastikan data program kalian SMKPK sudah ditambahkan oleh dinas. Ciri-ciri program kalian yang menggunakan kurikulum SMKPK adalah seperti di sini. Contohnya di sini sudah ditambahkan program kalian desain komunikasi visual, kemudian kompetensi kaliannya script. Itu artinya itu adalah data program kalian. Dan kita juga bisa memastikan namanya dengan nama program kalian di Permen nomor 165/M/2021. Jika program kalian SMKPK-nya belum ditambahkan, maka kita tidak akan bisa membuat rombel yang menggunakan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Jadi pastikan dulu program kalian sudah ditambahkan di aplikasi dapodik lokal. Jika Bapak Ibu rekan-rekan operator kalian sudah menginstal dapodik dan betul, bisa kita menggunakan menu tarik data, atau juga kita bisa melakukan registrasi atau install ulang aplikasi dapodiknya. Ini adalah salah satu hal yang wajib dilihat sebelum kita membuat rombel yang menggunakan kurikulum Pusat Keunggulan. Oke, setelah kita melihat kompetensi kalian yang dilayani dan program kalian tersebut sudah ditambahkan oleh dinas, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pastikan dulu kita adalah salah satu sekolah yang sudah di-flagging sebagai SMK Pusat Keunggulan, yaitu di data rinci sekolah kita lihat di data dinamis. Pastikan di bagian pertanyaan ini ada record bernama Sekolah Pusat Keunggulan dengan jawaban 1. Itu artinya sekolah kita sudah di-plot atau di-flag oleh pusat sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jadi jika misal ada sekolah bukan Pusat Keunggulan atau SMK non PK menambahkan program kalian dengan nama program kalian yang sesuai dengan kurikulum PK, maka nanti tidak akan bisa menggunakan kurikulum tersebut. Jadi pastikan dua data ini sudah berada di aplikasi dapodik lokal rekan-rekan masing-masing. Selanjutnya,
setelah kita memastikan kita sudah di-lock atau sudah di-flag sebagai SMK Pusat Keunggulan, kemudian program keahlian sudah ditambahkan oleh dinas dan masuk pada aplikasi lokal, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan registrasi peserta didik. Kita masuk ke peserta didik, kemudian kita pilih peserta didik tersebut, kemudian kita registrasi. Nah, pada bagian registrasi ini ada sebuah kolom program atau kompetensi keahlian. Rekan-rekan operator pasti sudah familiar dengan isian ini. Akan tetapi karena sekarang ada perubahan kurikulum, perubahan spektrum juga, yang sebelumnya menggunakan kompetensi keahlian, sekarang menggunakan program keahlian, sehingga kita harus memetakan atau meregistrasi peserta didik tersebut sesuai program keahlian yang menggunakan SMKPK. Contoh, di sekolah kami ini multimedia, kemudian di SMKPK-nya menjadi DKV, Desain Komunikasi dan Visual. Maka jika sebelumnya kita sudah mengisikan registrasi kompetensi keahlian multimedia, maka kita ganti registrasinya sebagai DKV. Nah, seperti yang Bapak Ibu rekan-rekan lihat di layar masing-masing, disinilah perbedaannya. Jika multimedia akan ada sebagai info program keahlian, kemudian bidang keahlian. Berarti multimedia adalah nama kompetensi keahlian. Jika nama program keahlian hanya ada nama programnya, kemudian hanya ada bidang keahliannya apa. Nah, ini kita pilih DKV, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, barulah kita masuk ke menu rombongan belajar. Sesuai informasi dari sosialisasi SMKPK yang diselenggarakan sekitar pertengahan Agustus bulan lalu, kita ada dua solusi alternatif pada saat itu untuk yang pertama, jika terlanjur membuat rombel masing-masing rombel sesuai rombel yang sudah ditentukan di sekolah, maka kita tidak apa-apa kemudian drone. Kemudian juga jika sekolah SMKPK belum melakukan sinkronisasi, kita buat satu rombel khusus, kemudian seluruh tingkat 10 dimasukkan di rombel tersebut. Nah, sekarang speknya sudah rilis. Yang kita lakukan adalah mengeluarkan seluruh peserta didik tersebut yang ada di rombel kelas 10. Misal, di sini saya sudah sebelumnya karena terlanjur sudah menggunakan pemetaan yang menggunakan kurikulum sebelumnya masih multimedia, maka kita keluarkan seluruh anggota rombelnya. Nah, kemudian kita keluarkan satu persatu, benar-benar satu persatu. Nah, di sini juga ada sedikit saran, mungkin bisa menggunakan aplikasi robot untuk mengeluarkan data peserta didik. Mengeluarkan data peserta didik dari rombel ini memang tidak bisa langsung semua, jadi kita satu-satu. Kita bisa mengklik namanya, kemudian keluarkan dari rombel. Terus sampai anggota rombel tersebut kosong. Nah, ini sebagai contoh untuk menghapusnya. Oke, sebelum saya lanjut, saya mohon izin sebentar. Laptop saya baterainya habis. Nah, contoh, jika kita sudah mengeluarkan seluruh anggota rombel tersebut, kemudian kita pastikan di pembelajaran sudah tidak ada pembelajaran yang ada. Jika misalkan masih ada, maka kita hapus. Kita klik data pembelajarannya, dan kita klik hapus. Jadinya ini sedikit lama. Nah, baru
adalah kita bisa menghapus rombel yang tadi menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 revisi. Dan kita hapus. Kita klik rombelnya, kemudian kita klik hapus, kemudian muncul notifikasi, kita pilih ya. Ini agak lama, dan muncul notifikasi lagi, kita pilih ya. Nah, ini akan ada project tentang data turunannya. Jika ternyata masih ada anggota rombel yang tercatat di data rombel tersebut, maka kita tidak bisa hapusnya. Nah, misal ini kita hapus, oke. Selanjutnya adalah jika kita sudah mengeluarkan seluruh anggota rombel dari rombel kelas 10 yang sebelumnya masih menggunakan kurikulum SMA 2013 revisi, selanjutnya kita barulah membuat rombel dengan kurikulum SMK pusat keunggulan. Caranya sama seperti aplikasi sebelumnya, kita klik tambah, kemudian kita pilih jenis rombelnya, jadi kelas di sini, kemudian kita kemudian program kompetensinya. Nah, jika kita sudah menginstal Patch 2022B, maka yang muncul di sini hanyalah program keahliannya saja. Kalau kita belum menginstal Patch 2022B, maka yang muncul adalah kompetensi keahlian. Karena di sini sudah pakai B, maka kita bisa memilih program keahliannya sesuai program keahlian yang sudah ditetapkan oleh dinas. Contoh di sini adalah bidang desain komunikasi visual. Nah, barulah kita pilih kurikulumnya. Maka nanti akan muncul nama kurikulumnya, SMK Pusat Keunggulan, kemudian nama program keahliannya. Contoh di sini adalah Pusat Keunggulan Desain Komunikasi Visual. Sehingga nama kurikulumnya di program keahlian memang berbeda, tapi dengan format nama yang sama, yaitu namanya SMK Pusat Keunggulan, kemudian nama program keahlian. Selanjutnya adalah kita isikan nama rombelnya, misal PKP 2. Kemudian kita pilih wali kelasnya. Ini agak lama. Oke, kemudian kita pilih salah satu ruang. Dan di sini di area kerja mekanik, kemudian pemimpin kelas ya atau tidak, kemudian melayani tugas ya atau tidak, diisi sebagai misi di sekolah masing-masing, kemudian kesimpan. Nah, maka data rombongan belajar dengan kurikulum SMK dan hasil kita buat. Nah, contohnya di sini adalah ini PKP 2. Contohnya adalah kita barulah mengisi anggota rombelnya. Untuk mengisi anggota rombelnya sama seperti kita menambahkan anggota rombel seperti rombel sebelumnya. Kita pilih dan kita tinggal drag and drop ke sini seperti ini. Contoh, kita tambahkan standar 6 dulu dan kita tutup. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian pembelajaran. Ini salah satu bagian yang ini perlu menjadi perhatian khusus untuk rekan-rekan operator sekalian. Karena seperti yang kita ketahui dan juga yang sudah dijabarkan oleh Pak Habib tadi, pengisian pengisian kurikulum dan juga mapelnya di SMK PKI ini memang berbeda dengan kurikulum
2013 dan misi. Nah, teman-teman di layar di sini sudah dikatakan kelompok dan sesuai dengan Permen 165. Kelompok umum itu untuk pokok seni, kelompok umum atau pemahaman A seperti agama, bahasa, pendidikan, sejarah, kemudian kemudian ada kelompok tujuan khusus, P4 Pancasila dan budaya kerja, dan ada kelompok tujuan bahasa Inggris, matematika, proyek 4, matematika dan dasar kompetensi. Kemudian juga ada kelompok tambahan yaitu BK atau bimbingan konseling. Nah, kita coba telah satu-satu mulai dari mapel muatan A. Mapel muatan A terdiri dari mapel agama, pendidikan agama yang sudah di-breakdown sesuai agama masing-masing. Ada agama Islam, Kristen, dan Katolik, dan Hindu, Konghucu, dan juga kepercayaan. Kemudian juga ada mapel pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, sejarah, dan pendidikan jasmani. Untuk muatan lokal yang bisa ditambahkan di SMKPK ini di kelas 10 hanya satu muatan lokal, yaitu muatan lokal bahasa daerah. Dan itu diaplikasikan tidak boleh masuk di kelompok umum. Untuk pengisian data pembelajarannya sama seperti sebelumnya. Kita tinggal pilih PPK-nya, dan kita masukkan nomor SK-nya, tanggal LFK, kemudian jam. Nah, pada sisi sebelah kanan pada maksimum jam ini memang mengalami perbedaan dengan promil SMK 2013 revisi. Itu maksimal 9. Maksimal ini diambil dari jumlah jam yang bisa diampu selama satu angkatan sesuai Permen. Nah, untuk kita nanti kita mengisinya di sini mengisinya masih menggunakan jam tatap muka per minggu. Seperti yang kita ketahui, kurikulum SMKPK menggunakan jam per tahun. Tetapi untuk tahun ini, untuk PTN 2022 ini kita masih menggunakan hitungan jumlah jam per minggu. Jadi misal di Kemen Mapel Pendidikan Agama jam totalnya adalah selama 1 tahun itu adalah 108 jam. Kalau dibagi 36 jam per tahun, maka akan ketemu 3 jam per minggunya. Nah, barulah 3 jam ini kita edikan di Dapodik. Saat ini memang belum akomodir pengisian pembelajaran dengan jam per tahun, tetapi kita masih menggunakan jam per minggunya. Misal di sini pendidikan agama adalah 3 jam, kemudian kita simpan. Untuk mapel A pengisiannya sama seperti aplikasi sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke bagian paling atas, yaitu mapel umum untuk mata pelajaran seni. Mata pelajaran seni ini di aplikasi Dapodik 2022B sudah dibagi atau di breakdown langsung sesuai dengan kelompok seninya. Ada 4 kelompok seni yang bisa dipilih: seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater sesuai pilihan sekolah. Tapi tetap mengacu pada Permen 165. Nah, pada Permen 165 jumlah jam seni 1 tahun adalah 4 jam. Nah, kita bisa mengisi di semester ini, kita sesuaikan dengan kurikulum yang dipakai di sekolah. Kita di sekolah mengambil di semester ini seni untuk seni adalah 2 jam. Tapi yang satunya seni musik, yang satunya seni tari. Maka kita isikan di seni musik seperti biasa. Kita pilih PPTK untuk seni tarinya. Dan kita isi jamnya, yaitu misal dari sekolah ditentukan 1 untuk seni musik dan 1 untuk
sendiri di semester sekarang. Maka isiannya seperti ini. Nah, apakah boleh mengisi seni tempat-tempat yang lain? Bisa, tapi tetap mengacu pada Permen 165. Permen 165 mengatur untuk mapel seni itu 1 tahun 4 jam seminggu. Maka kalau memang kita ingin mengisi masa 1 di semester ini, maka nanti di semester lainnya akan ada mengisi kosong. Nah, ini sedikit saran dari kami untuk rekan-rekan operator. Pada saat kita mengisikan pembelajaran ini, pastikan kita sudah atau tidaknya didampingi oleh guru yang benar-benar mengerti tentang substansi pengisian kurikulumnya. Jangan kita operator bakal menggunakan mengisi itu tanpa kita didampingi guru. Nanti ini akan juga tetap bermasalah. Nah, kita mengisi di dapurnya adalah secara teknis, tapi untuk substansi dan lain-lainnya kita tetap dilakukan guru. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke kelompok mapel T, yaitu mapel kejuruan. Pertama kita melihat di mapel kejuruan, yaitu seperti bahasa Inggris, matematika, dan juga informatika. Pengisiannya sama seperti mapel muatan A atau muatan umum. Kita tinggal pilih PK-nya, jam pelajar, tanggal LK, dan juga jam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, sedikit ada yang berbeda, yaitu ada pada mapel proyek khas, kemudian P4 Pancasila dan budaya kerja, serta dasar kejuruan. Pertama kita bahas dasar kejuruan. Dasar kejuruan ini pada kita bagi nama mapelnya adalah dengan format dasar spasi nama program keahlian masing-masing. Misal, di sini adalah DKV, program keahlian desain komunikasi visual. Maka nama mapelnya adalah dasar desain komunikasi dan visual. Jadi jangan sampai bingung. Karena kalau kita bisa melihat di program keahlian teknik komputer dan teknologi, maka namanya juga akan menyesuaikan nama program keahliannya. Pengisiannya sama. Jika mapel ini diambil oleh satu orang, maka kita isikan sedikit jam. Misalkan mapelnya adalah 6 jam. Kemudian kita simpan. Nah, pertanyaan selanjutnya dan juga pertanyaan yang lumayan banyak di Q&A. Bagaimana kalau mapel ini diajarkan oleh 2 orang? Maka pengisiannya adalah pertama kita simpan jam yang pertama. Kemudian kita klik nama mapelnya, kemudian kita ubah. Kemudian nama mapelnya kita tambahkan 1 untuk klik pertama. Jam-jam kita ulangi, kemudian simpan. Nah, ini untuk mapel dasar kejuruan yang diambil oleh guru A. Selanjutnya, jika diambil oleh guru B, kita akan tambah di pojok di atas warna biru. Kemudian kita pilih alokasi jam nomor 8 yaitu kelompok kejuruan, kita simpan dan lanjutkan. Kemudian kita pilih mata pelajarannya, yaitu dasar kejuruan, dasar kompetensi desain komunikasi dan visual. Nah, ada di bawah. Kemudian kita ketik lagi nama mapelnya. Kemudian kita tambahkan 2 sebagai step kedua. Kemudian kita entrikan dan SK pelajarnya. Ini hanya contoh. Kemudian kita pilih PPK yang kedua. Kemudian tanggal SK mengajar. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, jamnya masih 0. Selanjutnya kita klik lagi mapel dasar kejuruan yang kedua, kita klik, kemudian kita klik ubah.
barulah kita mengisi jumlah jamnya. Misal di semester ini ada 6 jam apel dasar kehidupan, diampu 2 orang, ada B, yang satu 3 jam, yang satunya 3 jam, maka kita isi yang satunya 3, yang satunya 2. Kemudian disimpan. Nah, pastikan nama mapel antara rekod 1 dengan rekod 2 itu berbeda. Makanya kita beri sedikit tambahan nama mapelnya, dasar komunikasi visual 1, rekod pertama, untuk yang kedua, tambahan kedua. Nah, bagaimana jika mapel proyek IPAS yang misal konsentrasi kurikulum di sekolahnya itu fokusnya pada IPA, kemudian dibagi karena ada 6 jam, 2 jam biologi, 2 jam fisika, 2 jam kimia. Pengisiannya bagaimana? Sama seperti pengisian dasar kehidupan kita tadi. Kita tambahkan yang pertama, proyek yang pertama diampu oleh guru A, SK pengajarnya apa, kemudian tanggal lahirnya diisi, kemudian jumlah jam yang dialokasikan untuk guru tersebut berapa, usianya sama persis dengan contoh dasar kehidupan tadi. Kemudian kita klik nama mapelnya dan klik bawah. Ini agak lama. Dan nama mapelnya tambah 1 simpan. Kalau proyek yang diambil dulu, berarti kita edikan 2 record. Kalau yang sudah dulu, kita edikan dari record. Kalau diambil 6 record, 6 dulu, dan kita edikan 6 record. Dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja. Untuk pengisian mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja ini sedikit berbeda dengan pengisian proyek PAS dan juga dasar kehidupan. Karena pada mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja ini kita sudah memetakan referensinya sesuai tema yang ditentukan oleh buku-buku. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Hakim tadi, di SMK Kabupaten Bulan ada 9 tema pada mapel proyek MAP4 Pancasila dan Budaya Kerja. 2 mapel wajib, dua tema wajib, yang lainnya adalah opsional. Contoh, misal di sekolah kami menggunakan tema 1 pekerjaan 3 jam, budaya kerja 4 jam, kemudian gaya hidup berkelanjutan 4 jam. Pengisiannya adalah kita tinggal mengisikan nama PTK dan juga jumlah jamnya sesuai tema yang ditentukan. Kita memberikan temanya pada kolom bidang studi atau juga di nama bidang studi lokal. Nah, bisa kita lihat di sini semuanya sudah dipetakan sesuai dengan tema yang diambil sekolah. Nah, agar kita tahu tema yang di sekolah, itulah kenapa pada saat kita mengisi ini kita perlu didampingi oleh guru. Nah, misal tadi pertama gaya hidup berkelanjutan diampu oleh guru A. Pengajarnya diisi, tanggal SK, nilainya 1. Seperti yang kita tahu dokumen, mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja adalah 8 jam. Kemudian di sini sudah 1 jam untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya tema pekerjaan, jumlah jamnya 3. Maka kita tinggal masuk klik di bagian pekerjaan, kemudian kita pilih TK-nya, dan kita isi jamnya sama. Nah, selanjutnya di budaya kerja kita isi guru 3. Di sini yang saya contohkan adalah jika masing-masing tema diampu oleh guru yang berbeda. Ini akan lagi.
kita yang 4 yang 4. Nah, pengisian yang mapel 4 Pancasila dan budaya selesai. Kemudian akan ada bagaimana jika mapel PP4 Pancasila dan budaya ini diambil oleh satu orang, tapi sekolah menggunakan 8 tema. Yang biasanya sama tadi. Temanya apa? PTK-nya kalau sama, berarti PTK-nya sama, dan isinya berapa? Caranya seperti tadi. Selanjutnya adalah pengisian mapel tambahan atau BK. Nah, untuk pengisian mapel BK ini tidak ada perubahan dari aplikasi sebelumnya, sama seperti sebelumnya. Kita mengisahkan PTK-nya, kemudian PJJ-nya saya mau. Nah, pada pengisian rombel ini tentunya tetap diberlakukan validasi. Jumlah jam maksimal yang bisa dienterkan di sini adalah 46 jam ditambah 2 jam muatan lokal. Jika dalam satu rombel tersebut jumlah jamnya lebih dari 48, maka itu nanti akan valid. Nah, di sini saya ada contoh. Bisa dilihat di sebelah pojok di bawah di jumlah total jam ada 49. Di sini contohnya saya sudah memetakan pembelajaran untuk DKV 1, proyek 2 orang, dasar kejiwaannya 1, Pancasila dan budaya kerjanya 3 tema dengan 2 guru. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian ada satu mapel tambahan lagi sehingga jumlahnya menjadi 49. Nah, maka kita lihat validasinya. Oh iya, maaf tadi mapelnya mapel luar. Mapel. Pada ini mapelnya jadi 4. Ini akan muncul validasi pembelajaran dengan rombel DKV 1 yang jumlahnya melebihi JJM maksimal rombel 8. Ini terisi 50 jam, makanya valid. Nah, karena itulah saran kami pada saat nanti ini, kenapa kami mengatakan ini berkali-kali agar pengisian rombel khususnya yang menggunakan kurikulum PK ini tidak bukan para antara dengan guru. Makanya pada saat mengisi pastikan tidak didampingi oleh guru. Kecuali kalau orangnya akan jadi guru. Nah. Oke. Kemudian juga ada satu validasi lagi terkait di pengisian rombel SKK bulan, yaitu kita tidak bisa lagi membuat rombel praktik untuk tingkat pengisian rombel pengisian pelajarannya sesuai dengan yang tadi sudah kita praktekkan. Di rombel praktik tidak muncul rombel kelas 10. Ini memang sudah tutup dan ini adalah validasi tambahan. Oke. Kemudian praktik
pengisian data rombongan belajar pada PET 2022 PB yang mengakomodir kurikulum SMK bulan-bulan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di Q&A untuk rekan-rekan kita daring. Nanti untuk yang dari juga sesi pertanyaan nanti setelah sesi berikutnya, sesi paparan dari Pak Komang. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Mata paparannya. Jadi mohon izin Bapak Ibu dihitung baik dari media luring sama TV sama dari ini sudah dipaparkan sejelas itu oleh Mas Mata. Jadi kami pertegas kembali bahwasanya target kita kembalinya adalah terkait dengan kurikulum baru di SMK. Bahwasanya apakah ada kesamaan antara SMPK dengan kurikulum sekolah penggerak. Jadi kalau memang di SD SMP SMA itu namanya kurikulum sekolah penggerak. Kalau yang di SMK pusat unggulan. Apakah strukturnya sama? Dari sisi struktur berbeda. Jadi mungkin ini beda konsep, tapi intinya konsep dari kurikulum itu adalah capaian siswa menuju paradigma baru. Intinya seperti itu. Tolong nanti dikoordinasikan lagi. Catatan dari kami, kita adalah admin silakan koordinasi terlebih dahulu dengan kurikulum terkait dengan persiapan pembelajaran. Oke, mungkin untuk berikutnya sesi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Imam Purwaka yang nanti dari sesi Pak Komang nanti akan dilanjut dibantu oleh Pak Komang terkait dengan interactive learning. Jadi kami pastikan nanti setelah sesi dari Pak Komang, Bapak Ibu langsung coba install aplikasi PET 2022 di laptop masing-masing. Dan kita interaktif learning, kita langsung praktek dan mungkin juga ada dari dinas pendidikan provinsi bisa Bapak Ibu setting atau mungkin Bapak Ibu koordinasikan untuk penambahan program minimal satu program kalian supaya Bapak Ibu melakukan proses tarik data dan praktek terkait dengan SMK. Jadi setelah materi interaktif learning nanti yang kita mungkin kita sediakan waktu 60 menit, Bapak Ibu coba mengecek invalidnya di sisi apa, yang mau dikendalikan di poin-poin apa, yang harus toleran di poin apa, nanti Bapak Ibu bisa cek. Mungkin untuk singkat waktu, Pak Komang sudah siap Pak? Siap. Oke, mungkin kalau itu waktu tempat kami berikan, kami persilakan Pak Komang bisa dipanggil. Terima kasih Mas Nurul, rekan-rekan Bapak Dinas dan rekan-rekan sekolah yang terhormat, rekan-rekan di DPK dan di provinsi. Yang kami pantau dari pagi, memang cukup banyak variasi kendala atau pemahaman di masing-masing rekan-rekan operator. Beberapa yang bisa kami simpulkan adalah rekan-rekan operator belum mendapatkan informasi yang cukup tentang SMK sendiri. Kami di data di Dapodik memang tidak bisa memberikan pemahaman yang lengkap untuk masalah program pusat unggulan di SMK ini. Sehingga kami harap rekan-rekan operator banyak diskusi dengan kepala sekolah belum karena kami menganggap bahwa PK telah diinformasikan sebelumnya bahwa sekolah yang sudah ditunjuk sebagai aplikasi sudah diberikan pemahaman secara konsep tentang SMK pusat unggulan ini. Dan mohon posisikan juga rekan-rekan operator agar rekan-rekan itu pastikan itu sudah fix dari kepala sekolah kurikulum. Kemudian selanjutnya tugas rekan-rekan operator menerjemahkan dan menginput aplikasi bersama, menginput data tersebut biar aplikasi Dapodik. Posisinya jangan balik nanti. Apa yang ada di Dapodik kemudian digunakan sebagai kebijakan itu salah. Jadi
apa yang jadi konsep PK diterjemahkan oleh Wakakulum, kemudian baru kita isi di Dapodik. Penginputan di Dapodik juga sudah hasil diskusi dengan rekan-rekan di Direktorat SMK bagian kurikulum penilaian, sehingga kondisi yang diberikan di Dapodik sudah kondisi ideal yang paling fleksibel. Saya akan review nanti tentang Dapodik, tapi karena adanya kondisi ini, jadi saya coba ulang lagi berikan pemahaman bahwa untuk masalah kurikulum saat ini kita berbeda sebenarnya. Struktur kurikulum belum berbeda. Kalau di SMK PK seharusnya JJM itu dihitungnya per tahun. Jadi kalau rekan-rekan yang masih ingat tentang struktur kurikulum dari KTSP kurikulum 2006 mirip karena yang dihitung itu adalah jumlah jam. Kalau rekan-rekan lihat di layar saya share ini adalah struktur kurikulum kampus bulan-bulan SMK pusat bulan bukan penggerak. Kalau penggerak itu selain SMK. Kalau dia tadi SMK disebut sebagai kampus bulan-bulan. SED tidak ada. JJM yang dihitung ini harus ada per tahun sebenarnya. Jadi yang sebelah kanan misalkan untuk seni itu 72 jam per 3 tahun. Nah saat ini Dapodik sejatinya belum bisa memenuhi atau mengakomodir sepenuhnya format dari kurikulum ini. Belum sepenuhnya mengikuti. Sehingga yang jadi adalah kita coba kondisikan agar bisa mengakomodir kondisi. Misalkan rekan-rekan bisa lihat di bahasa Indonesia ini 144 jam di kelas 10, 188 kelas 2, 54 di kelas 12. Total 306 dan masing-masing per semester ini ada tulisan 333. Itu dibagi rata-ratanya. Kalau misalkan diambil per jam. Tetapi ini bisa berubah. Akan sangat mungkin bahasa Indonesia di kelas 10 diajarkan 5 jam, tapi di kelas 11 bisa cuma 2 jam. Jadi ada fleksibilitas di sana. Konsep-konsep itu kita tidak bahas lebih dalam lagi yang harus tahu yang sejatinya harus dua kali karena harus berikan pemahaman yang lebih tidak hanya sekali 2 kali. Nah sekali lagi masalah JJM ini kita terjemahkan kemudian di Dapodik. Kita terjemahkan di Dapodik menjadi berbeda. Saya coba sebentar saya siap-siap dulu. Kalau di Dapodik akhirnya tampilan itu berubah, di mana penentuan JJM atau JJM Max kita sebut itu karena adanya sibilitas dari JJM Makpol itu akhirnya tidak menuju ke permen yang tadi. Jadi hasil JJM kan bukan tadi. Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, JJM yang kita gunakan di sini di sebelah kanan ini beda. Ada 16, ada 8. Jadi kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah tadi 4 ya. Sedangkan di sini bisa jadi berbeda-beda. Di sini kita buatnya bahasa Indonesia 10 jam justru. Nah, jangan ini yang diikuti, tetapi sekali lagi struktur kurikulum yang ada di sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Dapodik ini permen ini bahasa Indonesia jam misalkan. Sekolah bisa melakukan perubahan. Karena bisa jadi semester 1 bisa jadi cuma 2 jam di semester 2 ditambah. Nah itu ada fleksibilitas sehingga di Dapodik, di aplikasi Dapodik kita berikan batas pelajaran itu 10 jam. Jadi silakan rekan-rekan sekolah yang mengisi. Yang menentukan adalah wakil kepala sekolah kurikulum, bukan operator. Rekan-rekan operator bisa saja menyarankan, tapi tetap keputusan ada di kepala sekolah kurikulum dengan SK yang sudah ditentukan. Jadi mohon kondisikan itu. Kemudian mengenai batasan kalau bebas ya bebas. Tapi ada yang kita batasi yaitu jam per minggu di tombol tersebut adalah 48. Karena di struktur kurikulum juga sudah dijelaskan batasannya adalah 46 plus 2 blok. Jadi ada 48. Mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan masalah tunjangan sertifikasi guru?
Secara umum sebenarnya tidak ada masalah dengan tunjangan sertifikasi. Karena validasinya adalah validasi total. Masalah linearitas kemudian masalah mengenai linearitas secara umum mapel yang ada di KIK itu sudah ada cantolan linearitasnya dengan sertifikasi tertentu. Hanya project pas, informatika, dasar perhotelan, kemudian 4DK ini yang memang saat ini belum diinjek ke DTK. Sedang kami koordinasikan. Nah, mengenai kewenangan ajar, mohon informasikan juga ke sekolah-sekolah sebelumnya, karena sudah diterbitkan di sini, pemetaan kewenangan ajarnya sudah ada di SA pembelajaran dan program SPKPK. Sudah ada siapa yang boleh mengajar di mapel tersebut jelas. Sekali lagi informasikan ke wakil kepala sekolah kurikulum. Kecuali Bapak Ibu ingin silakan, tapi inilah acuannya. Jika kemudian suatu saat ada kondisi di luar ini, misalkan ada bahasa Indonesia dengan putusan 6 tidak sudah diisi bahasa Indonesia, karena tidak linear, baru kemudian mohon segera informasikan. Tetapi kalau bahasa Indonesia sejajar dengan 126 sertifikasinya berarti harusnya sudah aman, tidak perlu dikhawatirkan. Karena ini sudah siapkan. Ya, jadi mohon rekan-rekan sekali lagi mohon ke informasi dua kepala sekolah kurikulum, termasuk pembagian siswa juga, bagian DJM itu bilang di kepala sekolah kurikulum. Baik. Itu awal mungkin mengenai karena tadi saya lihat di grup ada pertanyaan yang berulang kali dipertanyakan, padahal sudah jelaskan. Oke. Sekali lagi untuk masalah ini juga banyak kenapa kemudian kompetensi kalian itu belum ada. Ya sekali lagi kemudian kenapa kami undang pendidikan untuk memberikan pemahaman dan mengetahui kondisinya. Yang terhormat rekan-rekan di provinsi, kami informasikan jelas. Kenapa KIK harusnya targetnya sebenarnya kami di awal September. Tetapi kenapa molor? Karena kami harus memastikan rekan-rekan di dinas pendidikan provinsi mengetahui adanya perubahan ini, mengetahui adanya konversi spektrum. Karena kalau kita rilis, kalaupun realisasi, kalau misalkan isian kompetensi kalian dilayani tidak sama juga tidak bisa jalan sehingga kami pastikan rekan-rekan di sini mengetahui setelah itu baru rilis dan kami sudah sediakan konversinya. Mungkin teman-teman rekan-rekan bisa mengulang chat. Ini sudah sediakan konversi program keahlian baru. Contohnya misalkan sudah dijelaskan tadi. Rekayasa perangkat lunak. Kalau di sekolah tersebut ada rekayasa perangkat lunak, bukan rekayasa perangkat lunak, maka nanti saat penambahan jurusan pilih bidang teknologi informasi dengan nama pengembangan perangkat lunak dan kodenya 16.000. Sudah ada. Sebagian besar kompetensi dikonversi menjadi program keahlian itu satu line lah, one istilahnya. Beberapa digabung. Hanya multimedia yang sekolah harus memilih dan dinas juga harus mengetahui. Kalau di sekolah ada teknik dan jaringan sudah pasti nanti yang adalah ini jaringan komputer dan telekomunikasi. Tapi kalau media sekolah harus memilih dan dinas juga harus memastikan sesuai atau tidak. Misalkan media di sekolah ada tiga pilihan, bisa desain aplikasi, bisa komputer, bisa animasi, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan serta kondisi guru juga. Kalau guru tidak ada yang basicnya di animasi, jangan dipaksakan kemudian animasi. Jadi sesuaikan. Nah, demikian rekan-rekan di provinsi silahkan dikondisikan bahan-bahannya dan untuk manajemen tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mas Luki bahwa di sana ada fasilitas edit, ada fasilitas edit data kompetensi itu yang ini saya coba ini aja ya isinya. Misalkan rekan ingin memberikan kesempatan rekan-rekan ingin memberikan kesempatan dulu. Satu sisi sekolah melakukan proses perizinan, satu sisi diizinkan dulu penambahannya.
Jadi biar paralel sama-sama jalan. Kalau jadi dapodik di manajemen ditambahkan dulu. Kemudian apabila kemudian izinnya sudah keluar itu bisa diedit. Jadi bisa diedit. Nah, kalau tidak muncul menunya silakan di-case dulu. Jadi kenapa kemudian muncul menu edit itu memberikan kesempatan bagi rekan sidik manakala kebijakannya kasih dulu sekolah PK tambahkan saja walaupun izinnya masih proses. Kalau sudah izinnya silakan nanti diedit. Tarik maka perbaiki. Sebagai informasi ada kekhawatiran kami misal proses penambahan ini agak lambat sidik di satu sisi minggu kedua ini September proses pengambilan data oleh GTK sedang dilakukan di minggu kedua September dan dilakukan proses pengambilan data untuk tunjangan. Jadi kalau di kemudian ada penambahan kompetensi atau program kalian, maka efeknya penambahan JJM guru pasti akan lambat nanti efeknya ke guru. Jadi ada kemungkinan ya kalau misalnya lambat efeknya nanti ke guru nanti karena pemenuhannya masalah atau terlambat. Jadi mohon diizinkan bagaimana kebijakannya yang pasti secara terus kita sudah berikan beberapa kelonggaran yang bisa diambil di sini. Oke. Itu sebetulnya awal. Dan untuk masalah izin mohon rekan-rekan di operator sampaikan kepala sekolah kemudian asignasi ke distrik. Rekan-rekan di distrik yang selaku sebagai mungkin sebagai eksekutor ya sebagai penambahnya yang tidak mau disampaikan tidak juga ke KPK bahwa SMK dalam program dari Kemdikbud juga sudah ada MOU sudah ada perjanjian dengan bahwa distrik harus membagi juga. Itu mohon sampaikan bahwa ada satu hal mengenai perizinan yang perlu dibijaksanai. Jadi kita di tahun misalnya tahu sekolah ini ada jurusan ini kemudian karena jurusan izinnya ya harus bisa ditambahkan langsung. Tadi sudah yang lebar dijelaskan. Oke. Rekan-rekan yang mungkin yang bisa sambil menginstalasi ya. Baik. Saya akan review sedikit tentang masalah Ludi. Ini bagi saya juga, bagi kami data yang menarik dan sangat seksi begitu. Kami sebutnya sangat seksi. Apalagi di pendidikan provinsi yaitu mengenai data Ludi. Kenapa saya sebut seksi? Karena di distrik saya sangat menginginkan data usaha industri kemudian sama yang dimiliki oleh SMK. Kenapa? Karena itu yang ditanya oleh BPK. Jadi beberapa provinsi yang melihat sedang mencari data Ludi ini. Data Ludi dan kerjasama yang dimiliki oleh sekolah. Kenapa saya ulang? Karena ada satu menu tambahan. Sebenarnya ini dulu kita ada namanya nomor fax. Jadi ada satu isian di data Ludi nomor fax yang kita gunakan untuk pencatatan nomor induk usaha NIB. Jadi kita punya kondisi banyak data Ludi yang diinput oleh sekolah. Satu sekolah bisa jadi 100 atau 200 Ludi. Sekolah apa Ludi yang bekerja sama dengan sekolah. Biasanya prakrik banyak sekali. Tetapi permasalahannya saat data itu digabungkan ke pusat. Maka akan data satu data yang digunakan oleh sekolah lain. Satu usaha yang digunakan oleh sekolah lain sangat mungkin bisa satu sampai 5 sekolah dalam satu industri. Sehingga data kita itu menjadi maka perlu satu kode atau identitas untuk satu Ludi sehingga kita tambahkan bagian nomor induk usaha. Nomor induk usaha ini memang kita tidak wajibkan di Depodik, tetapi mohon
untuk nanti rekan-rekan yang sedang prakrim misalkan, kayaknya sekarang harusnya sudah prakrim apa, itu mohon minta juga ke rekan di wakaf humas harus hubungan industri meminta data NIB. Jadi ini sebagai contoh bentuk NIB. Ini baru dari OSS. Jadi semua usaha yang resmi gitu ya harusnya terdaftar dan memiliki yang namanya nomor baru usaha. Ini sangat penting bagi kita. Tapi memang tidak beri saat ini kita tidak terlalu wajib. Tapi seandainya kalau ini rekan-rekan miliki itu akan sangat membantu. Nah hubungannya dengan dinas apa? Saat data ini sudah kita dapatkan dan lengkap isinya, maka rekan-rekan dinas juga akan mendapatkan informasi yang bagus juga tentang bagaimana kerjasama industri yang berlangsung di sekolah. Oh mungkin di cara mendapatkan datanya gitu ya. Jadi banyak cara di jalan lokasi sedang membahas. Tapi kalau sederhananya sih kalau misalkan di provinsi mendapatkan data ini sebenarnya tinggal minta sekolah untuk mengunduh saja. Di pusat usaha ada di bagian kalau nggak salah di manajemen di antara dua ini profil sama profil detail. Jadi nanti akan ada list start budinya. Nah itu yang bisa diambil oleh rekan-rekan statistik sebagai informasi. Oke. Relasi usaha dan industri. Rekan-rekan yang di SMK, rekan-rekan adalah sekolah yang terpilih yang kemungkinan besar akan menjadi acuan data yang valid dan ya bagus kualitas juga. Jadi ke-9 sekolah ini di beberapa sistem itu akan menjadi acuan. Jadi kalau sekarang kalau misalkan mencari data itu pasti KPK dulu karena kita percaya bahwa ini adalah sekolah yang lengkap di sini yang bersumber informasi yang lengkap dan memiliki kualitas data dan manajemen yang lebih bagus dari sekolah reguler. 900 itu dari 14 SMK. Jadi Bapak Ibu ini prestasinya lumayan. Mudah-mudahan pimpinan sekolah paham tentang kondisi ini sehingga memberikan data yang baik juga ke rekan-rekan. Baik. Relasi dunia usaha tadi saya sudah jelaskan ada NIB-nya. Kalau bisa mungkin lengkapi dengan tentang dari buku sangat bagus sekali sebagai pemetaan. Saya kalau ini sampai di melihat dari datanya, kalau ingin memperhatikan yang lain itu akan lebih mudah. Baik, kemudian unit produksi ini maka ini saya pakai data di SMK Sawan Leleng Bali. Ini ada unit produksi, Kalau dulu unit produksi itu kalau permennya saya ingat saya tahun 90-an permen tentang ini sudah lawas sekali. Unit produksi nanti dicalonkan dengan perjanjian kerjasama. Sudah dibahas oleh rekan-rekan saya patah. Mohon kerjasamanya ini didetailkan lagi karena ini dibuka dengan 8 plus I program pendidikan vokasi, ada magang siswa, ada magang guru. Jadi kalau rekan-rekan ada yang sedang magang mohon diisi. Ada TEVA dan ada kelas industri. Oke. Khusus untuk TEVA ini nanti agak mirip dengan kelas industri dari sisi data mungkin penerapannya yang berbeda. Jadi mohon di sekolah yang sudah memiliki kelas industri dan TEVA mohon siapkan data paling tidak PKS-nya dengan Dudi, kemudian siapa siswa dan siapa guru yang sedang yang sedang beraktivitas di sana dan ikut di sana. Jadi untuk TEVA silakan di bagian TEVA-nya, kemudian kelengkapannya nanti ada di menu praktik dan inventory. Di sini ada dua pilihan, ada print, ada TEVA, ada kelas industri. Mohon rekan-rekan TK ini ya kumpulan. Mohon catat kelas industri dan pengembangan kategorinya di sini. Jadi kalau ada kelas industri, ada kelasnya, kemudian nanti ada siswanya nanti. Coba Mas. Saya contohkan
tanggal SK-nya silakan kondisikan. Prinsipal. Oh ya, tadi saya terlupakan. Di sini ada di perjanjian kerjasama ada nomor PKS ya sebelah kanan. Rekan-rekan jangan sekali-sekali mengosongkan nomor PKS, strip atau spasi, jangan dikosongkan. Karena data kita sudah digunakan oleh skema. Nanti kita akan skema dan bisa. Oke. Untuk kelas industri, kalau kelas industri itu pasti ada siswanya. Cenderung berlaku selama 1 semester. Silakan nanti siapa saja yang di kelas industri masukkan di kelompok belajar. Saya tidak membahas bagaimana kelas industri tersebut. Yang pasti di sekolah kalau ada kelas industri, siapa siswanya, siapa pembimbingnya, mohon ditambahkan. Di mana tempatnya, berapa nomor SK-nya, mohon ditambahkan. Data tersebut sangat berharga. Sangat kita perlukan saat ini. Jadi yang PK ini minimal kalau nggak punya TEFA, punya kelas industri. Itu yang kita harapkan. Oke. TEFA dan pengembangan teaching factory. Kalau teaching factory dominan akan memiliki produk. Teaching factory dominan memiliki produk. Maka produk itu kemudian diterjemahkan di unit produksi. Ini agak beda ya. Tadi itu sama SKS administratif. Ini TEFA siswanya ini gitu. Tapi kalau TEFA dia punya produk. Di UP mana? Di UP mana? Sumber dananya dari mana? Produk yang dihasilkan berapa? Jasanya dan segala macam. Jadi perbedaannya mungkin ya. Kalau TEFA itu punya produksi sama. Kalau kelas industri itu tidak produk. Tapi aktivitas dan kelompok belajar. Oke. Jadi itu rekan-rekan mohon diinformasikan ke wakil kepala sekolah yang menangani di sekolah bahwa saat ini perlu informasi tentang teaching factory dan termasuk guru mohon disertakan juga di sini. Oke. Itu masalah industri ya, Budi. Oke. Rekan-rekan saat ini ada saya sisipkan dulu tentang Sikerma. Bentar. Tadi saya belum akses belum soal bentar. Jadi diberi lokasi meluncurkan aplikasi Sikerma. Kalau tidak salahnya harusnya sudah diinformasikan juga rekan-rekan di beberapa KPK. Kemarin kami di TTP kalau bisa saat kegiatan dapodik mohon perkenalkan aplikasi Sikerma. Jadi harusnya saat ini yang hadir adalah dari rekan-rekan Sikerma. Cuma karena ada bukannya di belum sempat sistem informasi kerjasama begitu mengambil data dari dapodik. Oke, ya bisa sebentar. Mas Fatah mungkin bisa post di ini ya. Post di chat. Saya post di chat linknya. Wah, ini saya baru baca chat. Pasti bahas masalah kesejahteraan. Oke. Ya, nggak perlu dibahas khusus nanti panjang. Oke, saya sudah post di chat rekan ada aplikasi Sikerma. Aplikasi tersebut mengambil data dari dapodik beberapa isian dari dapodik diambil. Ini tampilan datanya. Harusnya nanti kalau datanya rekan masuk di profil ini nanti akan tampil berapa punya dokumen yang diambil dari dapodik. Dia ada semacam rekapan dari data kerjasama itu nanti akan muncul di sini. Saat ini rekan-rekan diminta untuk daftar dulu, login ke Sikerma, gunakan password dapodik. Siapa yang harus mengisi? Harusnya semua SMK 14.000. Semua SMK. Tapi saat ini Sikerma yang disampaikan dulu. Oke. Untuk data yang digunakan di Sikerma,
dari di dapodik yang diambil dokumen kerjasama sama judulnya, nomornya. Jangan kosong ini ya, kosong kemarin setelah kami diskusi, kok kenapa dikit ternyata banyak yang mengisi kosong terus isinya strip gitu. Kemudian masih aktif. Kan ada tanggal selesai. Ya, tanggal awal sama kita pakai untuk kegiatan. Pembinanya juga karena pembimbing tadi itu diambil dari dapodik. Kemudian mitra kerja, nama mitra kerja, jenis bidangnya dan bidang usaha dan ada tanda usaha di dapodik dan negara. Nah, negaranya. Jadi apakah sekolah memiliki kerjasama dari negara lain? Kemungkinan besar ada PK yang begitu. Oke, saya ingin tunjukkan kalau dari luar negeri memang belum semua negara tapi dominan sudah ada. Sebentar saya ingin tunjukkan. Memang tricky penambahannya. Jepang kalau masalah Tokyo kemarin sudah ada. Oh ini oke jawaban. Jadi beberapa negara mayor yang tercatat kita masuk Malaysia masuk Singapura ada Filipina kalau nggak salah Thailand ada juga. Jadi ngarkan bagi sekolah yang sama dengan luar negeri mohon ditambahkan informasinya itu sangat berharga datanya kami kemudian disimpan dan dilengkapi konten. Oke, itu untuk masalah skerma ya. Ini saya coba ulang tunjukkan. Ini nanti datanya ini masalah lagi yang mengisi gitu. Ini informasinya sebaiknya disampaikan ke Wakhumas. Memang loginnya kemarin kami gunakan user dan password di password dapodik karena itu yang paling mungkin. Jadi silakan rekan gunakan password. Saat pertama ini dulu yang penting daftar dulu. Ini saya. Mungkin ada kondisi beberapa datanya ini ya. Apa datanya bisa diakses. Jadi itu karena update sistem user dan passwordnya. Nah ini kita mencari sebenarnya data ini sudah diintegrasikan. Jadi kita mencantolkan data dulu sama dengan data skerma ini. Oke, nambah nih. Tadi harusnya 200 sekarang udah 5. Oke, jadi rekan-rekan mohon di silakan diakses dulu untuk masalah skerma ini. Baik. Saya coba lanjut dulu. Mengenai linearitas tadi sudah mengenai linearitas, rekan-rekan jangan khawatir, silakan isi saja datanya. Cuma yang menjadi catatan karena adanya tim data PTK, karena adanya tim data PTK, ada kemungkinan satu PTK terdapat dua sekolah. Nah, kenapa dilakukan merging? Justru ini datanya dari GTK. Jadi GTK mencatat ada guru dua orang atau lebih. Biasanya terjadi pada guru yang pernah mengajar jenjang lain selain SMK. Macam-macam kondisi. Nah itu diajukan oleh GTK agar dilakukan cleansing. Salah satunya adalah adanya guru yang mungkin hilang atau bertambah. Tolong pastikan cuma satu datanya memang salah, silakan dikeluarkan. Silakan buat dapodik dan pastikan datanya konsisten lengkap dengan PTK-nya. Urusan di GTK nanti akan diproses ulang oleh GTK. Jadi untuk guru tersebut perlu dicek lagi. Biasanya ada beberapa yang berubah begitu. Nah kemudian untuk linearitas saya ulang dan proses juga secara umum harusnya aman karena penambahan kelas 10 ini hanya sampai sekitar berapa mapel? 5 sampai 6 mapel. 5 sampai 6 mapel itu pun tidak terlalu banyak harusnya.
dan rekan-rekan konsen kelas 10. Jadi tadi dibahas mengenai PKL, pilihan kita bahas sekarang itu semester depan. Kemudian tadi ada pertanyaan jadwal. Tentu jadwal isi sebisa mungkin. Karena kalau kita bahas jadwal tidak memang belum mengakomodir sepenuhnya. Sedang kita bahas memang ada kemungkinan bahkan di Dapodik itu nanti nggak diisi, bahkan bisa jadi jadwal full selama 6 bulan itu, dan itu ajarnya berapa jam. Karena itu yang mewakili kondisi blok yang ada SMK dan mewakili perubahan kurikulum yang pada jam. Oke. Kita coba review lagi. Tadi mengenai program kalian sudah ya. Nah, sekarang mengenai isian Dapodik kami sudah kami sudah cek kan lebih banyak data itu kemudian dari periodik ya. Ada pertanyaan. Itu data periodik kenapa diwajibkan? Karena data periodik itu harusnya memang sudah diisi tadi dijelaskan oleh Mas Fatah juga. Tapi nggak bisa kemudian terlalu lama ini datanya sudah dikasih peringatan tapi tidak dikasih peringatan dan diisi saat ini kita validasi. Karena data itu digunakan oleh sistem lain, salah satunya oleh KM mengenai jarak rumah, saudara berapa dan itu juga datanya. Jadi saat ini kita lakukan validasi. Jadi mohon dilengkapi. Nah, mengenai perubahan atau mengenai kondisi tersebut, kemungkinan akan mengalami gejala di bulan data. Nah, ini kami sharekan. Ini saya share Google Form. Saya share Google Form yang sudah dibuat di rekan SMA 1 Batam. Terima kasih Pak Said. Jadi tadi saya minta izin. Ini saya buatkan template data Dapodik ya. Saya post di chat saja. Jadi ini sudah satu template isian. Template isian ini. Tapi saya batasi ini hanya untuk akun belajar SMK. Kenapa belajar SMK? Karena hubungannya dengan story. Nah, ini contoh template ya, template isian yang bisa dibagikan ke siswa. Ini kami manfaatkan salah satu yang sudah dibuat oleh SMK Batam. Beberapa form kami akan post juga tadi dari rekan Mbak Yunita juga sudah punya yang khusus untuk data periodik juga ada nanti kami share di grup. Nah ini isiannya kami lihat cukup lengkap, tapi ini kan karena ini tolong jangan digunakan langsung. Jadi rekan-rekan ini kami share linknya ini open. Karena open jangan dihapus. Silahkan make a copy aja. Silahkan make a copy. Silahkan kemudian ada proses di drive-nya sendiri. Dan saya sarankan gunakan yang belajar karena masalah storage. Jadi saya batasi yang punya akses di belajar.id. Nah ini contoh formnya. Oke, ini contoh formnya. Kemudian ini SN-nya, panduannya juga. Ini sama validasi tapi dan isian yang lain. Silakan nanti minggu baru dimodifikasi. Saya sudah share di grup di chat linknya. Nanti di grup Telegram juga akan saya post. Oh ya, grup kami gunakan Telegram khusus SMKPK karena kami melihat ada potensi keramaian khusus SMKPK jangan di-share ke semua. Jadi biar kami bisa luput kesalahannya. Kami gunakan Telegram, tidak ada WhatsApp, jadi biar tidak terlalu banyak. Oke. Tadi link grup sudah disampaikan juga. Mungkin Mas Mata sama Mbak Yunita mungkin di post ulang lagi mengenai linknya. Oke. Sementara itu Mas Nurul
kita biar bisa lebih banyak diskusi. Waktu saya kembalikan pertanyaan yang baru. Silakan. Bapak dan Ibu boleh berikan close untuk sumber pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin baik yang menyimak melalui daring, yang luring, materi belum selesai, dan lanjutan mengenai interaktif learning ya, dengan narasumber tim wali data ini. Namun belum dilanjutkan dari materi selanjutnya, ingin memberikan kesempatan untuk istirahat sejenak terlebih dahulu 30 menit. Mohon nanti mungkin masuk lagi pukul 15.45. Mohon telat untuk kembali baik daring maupun luring materi cukup saja. Kemudian Ibu